Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Verlin Rojahartoyo dengan NIM 222111321. Saya dari kelas 4I Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Mengenal Sejarah Ekonomi Islam dan para tokoh-tokohnya. Lanjut saja. Yang pertama ada daftar isi. Di sini saya ada pendahuluan, bab 2 pembahasan, dan bab 3 ada penutup. Selanjutnya ada latar belakang masalah. Di sini ada pengantar tentang pentingnya memahami sejarah pemikiran ekonomi Islam. Apa sih ekonomi Islam itu? Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yaitu ada keadilan, keseimbangan, larangan riba, zakat, dan lain-lain. Selanjutnya, perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari zaman Nabi Muhammad SAW hingga era modern, dan kontribusi para Rasyidin dan mengembangkan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Selanjutnya ada awal mula pemikiran ekonomi Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ekonomi pada masa Nabi ini yaitu konsep zakat, sedekah, dan larangan riba. Pasar Madinah sebagai contoh pasar Islami. Selanjutnya ada zaman Khulafaur Rasyidin yaitu kebijakan ekonomi Umar bin Khattab dan kebijakan distribusi kekayaan. Pengembangan sistem Baitul Mal atau kas negara. Selanjutnya ada periode Nabi Muhammad SAW, di mana masa itu ada keadilan dalam distribusi kekayaan. Nabi Muhammad SAW mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui zakat dan sedekah untuk membantu orang-orang yang kurang mampu dan mengurangi kesenjangan sosial. Selanjutnya ada larangan riba. Praktik riba atau bunga dilarang keras karena dianggap eksploitasi dan ketidakadilan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa transaksi keuangan harus adil dan transparan. Yang ketiga ada perdagangan yang adil. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya kejujuran dan integrasi dalam pengembangan, penipuan, monopoli, praktik curang lainnya. Itu dilarang. Yang keempat ada zakat. Zakat diwajibkan bagi orang yang mampu sebagai bentuk redistribusi kekayaan. Zakat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjaga keseimbangan ekonomi. Selanjutnya ada kebebasan ekonomi dengan tanggung jawab. Umat muslim didorong untuk berusaha dan bekerja keras, namun harus dilakukan dengan tanggung jawab sosial dan moral. Selanjutnya ada pelestarian sumber daya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam untuk kepentingan generasi yang akan datang. Selanjutnya ada periode modern. Pemikiran ekonomi Islam di masa modern mencakup penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks kontemporer untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan seimbang. Beberapa poin kunci meliputi 1. Asuransi syariah, yang kedua ada perbankan syariah, yang ketiga ada zakat dan wakaf, yang keempat ada etika bisnis. Selanjutnya ada tokoh Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama dari tahun 632 13 Masehi. Kebijakan beliau yaitu mengumpulkan zakat dan menggunakannya untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian penekanan pada keadilan distribusi kekayaan. Selanjutnya ada Umar bin Khattab,
Khalifah kedua yaitu dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Kebijakan ekonomi beliau membentukkan lembaga Baitul Mal atau pembendaharaan negara. Selanjutnya ada pembagian tanah, pertanian dan pengelolaan lahan, penerapan sistem pajak dan peraturan mengenai zakat. Selanjutnya ada Utsman bin Affan, yaitu khalifah ketiga dari tahun 644 sampai 656. Kebijakan beliau yaitu mengembangkan infrastruktur perdagangan, administrasi keuangan, penyusunan data, standarisasi mushaf Al-Quran yang berpengaruh pada ekonomi literasi. Yang selanjutnya ada Ali bin Abi Thalib, yaitu khalifah keempat dari tahun 656 sampai 661 Masehi, dan kebijakan beliau adalah penekanan pada pemerataan ekonomi dan keadilan sosial, penambahan sistem pemerataan dan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya ada penguatan lembaga zakat dan wakaf. Kesimpulan yaitu ringkasan pemikiran dan kebijakan ekonomi para Khalifah Rasyidin dan pentingnya pemahaman sejarah dalam membangun sistem ekonomi yang adil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.